Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ke-23 ini saya diberi amanah untuk mengingatkan pada diri saya pribadi dan para jamaah tentang mewaspadai fitnah dunia. Jadi para jamaah, fitnah dunia itu bisa berasal dari harta kita, harta, tahta, dan wanita. Maka pada kesempatan ini saya akan menasihati dalam kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Jadi para jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 ini Allah mengingatkan kita bagaimana harta-harta kita, anak-anak kita jangan sampai nantinya melalaikan kita akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah rahimakumullah, mengapa? Karena manusia kadang lupa kalau sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan harta, maka kadang menjauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi insya Allah, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di masjid ini, itu akan selalu diingatkan, karena ada kegiatan-kegiatan yang itu menuju kita ini akhirnya akan meninfakkan harta-harta kita, memberikan zakat dari harta-harta kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Insya Allah para jamaah rahimakumullah, kalau misalnya harta kita ini kita tasarrufkan, kita bagikan kepada hal-hal yang itu demi kebaikan-kebaikan, maka insya Allah harta kita tidak akan
nantinya habis sia-sia, insya Allah. Maka daripada itu para jamaah rahimakumullah, mengapa harta ini bisa menjadi fitnah dunia? Banyak sekali di kalangan kita, di lingkungan kita, kakak beradik akhirnya tidak saling sapa. Karena apa? Karena pembagian warisan yang tidak proporsional atau proporsinya tidak tepat. Maka ini sebenarnya kita sebagai orang-orang yang beriman, apalagi ngapunten jamaah yang ada sini sebagai anak laki-laki, nah ini sebenarnya yang mempunyai kewajiban untuk menengahi dari keluarga ketika ada pembagian yang namanya harta warisan. Ngapunten, jangan sampai nantinya satu keluarga ya ini menjadi fitnah dari fitnah harta yang itu karena tidak saling mengerti. Para jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Munafikun yang diingatkan kepada kita juga, la tulikum amwalkum wala auladukum. Nah ini anak-anak kita, anak-anak kita jangan sampai diri kita ini karena anak-anak kita akhirnya lalai akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sangat senang sekali kalau misalnya di masjid ini masih ada suara-suara anak-anak. Itu bagian dari, mohon maaf, ini bagian adalah keberlangsungan kader-kader kita, keberlangsungan nantinya generasi-generasi kita ini betul-betul nanti berkelanjutan. Ngapunten, nggak apa-apa, nanti yang terpenting bagaimana kita ini komunikasi dengan anak-anak yang ada. Ketika nanti ribut, beda mungkin dengan komunikasi kita dulu. Apalagi ayah-ayahnya bisa mendampinginya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah Masjid Nurul Iman Islam? Nurul Islam Bohar. Di Al-Qur'an itu yang banyak sebenarnya berkomunikasi dengan anak, yaitu yang namanya sang ayah. Sang ayah. Bagaimana kisahnya Luqman Hakim, Ali Imran, Nabi Ibrahim. Nah, nabi-nabi itu kan ayah semua. Ketika ayah ini nanti menyentuh pesannya yang pertama, bagaimana seperti Luqman Hakim. Pesan yang pertama adalah pesan tauhid. Kedua, pesan tentang ibadah. Dan yang ketiga tentang pesan akhlak. Nah ini ayat dulu. Nah ini bagian dari sebenarnya insya Allah ini bagian dari penanaman tauhid mereka, penanaman ibadah mereka ketika anak-anak ini kita bawa ke masjid ini. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bertanya sama bapak-bapak, kalau misalnya anak-anak bapak yang saat ini ada yang kuliah di luar kota, pernahkah kita ini mengecek subuh mereka? Ketika subuh, maka ceklah anak-anak kita. Nah, apakah sudah sholat subuh? Kenapa? Anak muda saat ini, kalau misalnya kita mau mengetahui sikap aslinya, maka lihatlah di sholat subuhnya. Ada bapak, anak-anak bapak yang di luar kota? Nah, pernahkah mengecek sholat subuhnya? Belum. Bapaknya juga belum subuhan. Nah ini, subhanallah, Pak, luar biasa Pak. Ya kan, karena masyhuda. Ketika kita ini sholat subuh, maka para malaikat akan menyaksikan kita. Nah kalau misalnya ada tanggung jawab gitu, ayo Al-Munafikun ini, ya, la tulikum amwalkum wala auladukum al zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Merugi kalau misalnya nanti anak-anak kita ini menjadi nanti bahasanya orang sini pitakon, ditanyakan nanti di akhirat nanti. Mumpung masih ada kesempatan, wahai ayah, ayo kita tanyakan ibadah anak-anak kita. Ayo kita tanyakan bagaimana ketauhidan mereka. Jangan-jangan di luar sana mereka ini nantinya mengikuti
ajaran-ajaran yang itu jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa. Anak kuliah itu harus ditanyakan mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Masih harus ditanyakan kita sebagai orang tuanya. Syukur-syukur nanti ada yang dititipkan di lembaga pesantren, ya disekolahkan bukan dititipkan. Kemudian di lembaga-lembaga Islam. Ini para jamaah rahimakumullah, ayo fitnah dunia ini, ayo kita jaga dari diri kita dan keluarga kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari panasnya siksa api neraka. Nah ini, jadi Al-Munafikun bisa dibaca ayat 9. Kemudian pengingat juga Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah ini, jadi harta kita bisa menjadi anak-anak kita, harta kita bisa menjadi fitnah dan bisa menjadi manfaat juga bagi diri kita. Maka para jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita lalai. Doanya orang tua ke anak sama doa anak ke orang tua itu frekuensinya luar biasa, sangat nyambung. Maka kalau jenengan Nabi Ibrahim ya, Rabbi habli minas solehin, ya Allah ya Rabb kami, berilah anak-anakku ini anak-anak yang soleh. Itu dulu Pak, gak usah jenengan minta ya Allah berilah anakku kecerdasan matematika. Soleh dulu, nanti itu kena semua, ya kan? Soleh dulu. Sama anak-anak juga jangan lupa mendoakan orang-orang tuamu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Karena ini luar biasa. Ya. Syukur-syukur kalau misalnya sebelum tidur anak-anak kita ini dicium sambil didoakan. Ya, ayah, jangan ibunya saja. Jadi anaknya juga nanti harus diperhatikan. Nah ini bapak-bapak langsung ini. Jadi ini penting, nggih boten. Nah ini. Jadi sambil nanti mau berangkat juga dicium juga. Nah ini kalau misalnya anak-anak kita mau sekolah pun biasakan, biar ini tidak menjadi fitnah. Kita gapai, kita cium, ya Allah jadikan anakku ini anak yang soleh. Nah, istri pun sebenarnya harus kalau mau kerja, penyemangat Pak, ridhonya istri itu luar biasa. Ketika, puasa itu boleh kalau mencium Pak, tapi kalau kebablasan di siang hari jangan, kafaratnya besar. Orang kalau misalnya menyalurkan secara biologis di siang hari waktu puasa itu, pertama itqu raqabah, memerdekakan budak tidak ada. Lalu yang kedua pilihannya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mau Pak? Sebulan aja kadang abot. Itu nanti di luar puasa 2 bulan. Kalau misalnya nggak kuat lagi, memberi makan orang miskin 60 orang. Dan itu yang menanggung adalah sang suami. Bapak-bapak, hati-hati Pak. Insya Allah kalau di sini nggak ada. Insya Allah nggak ada. Ya, tahu semua kan hukumnya. Nah, malam saja Pak, tapi malam ganjil malam 10 ini juga Rasulullah juga untuk bisa menahan. Kalau malam masih nggak apa-apa. Nah, siang itu tidak diperbolehkan, haram. Ya, jangan ngikutin yang itu loh, fatwanya yang dari mana itu? Situ Bondo dan mana itu? Ya Allah. Nah, itu jangan sampai ikut, itu jelas. Ayat firman Allah itu malam dibolehkan, Rasulullah juga mengharamkan bahwasanya penyaluran biologis di siang hari waktu puasa. Jadi fitnah lagi.
Jadi wa'lamu anna amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Kalau misalnya menjadikan harta-harta kita ini menjadi manfaat, maka itu menjadi berkahnya kita. Anak soleh juga nanti insya Allah orang tuanya nanti didoakan. Paling tidak nanti ketika kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang menyolatkan, anak-anak kita nanti yang memandikan diri kita. Kalau misalnya kita sejak saat ini sudah membimbing anak-anak kita menuju maradhatillah atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cukup nggih Pak? 2 ayat mawon. Al-Munafikun ayat 9 dan Al-Anfal 28. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.